Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang materi pembelajaran Rasul adalah idolaku. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ya, jumlahnya ada 25. Coba kalian ikuti Bapak ya, kita nyanyikan sama-sama. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'eb, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihannya, dan keistimewaan masing-masing. Salah satu dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Mari kita ikuti kisah teladan para rasul berikut ini. Yang pertama adalah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Coba kalian baca kisah berikut. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Daud alaihissalam, yaitu diantaranya Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, dan Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bacalah dengan cermat kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam berikut ini. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang ketiga, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Bacalah dengan cermat kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam berikut ini.
Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang keempat, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Bacalah dengan cermat kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam berikut ini. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi Ilyas alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah dengan cermat kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Banyak hal yang dapat dipetik dari kisah Nabi Muhammad SAW. Dua di antaranya adalah: yang pertama, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kepada anak yatim. Untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan, coba kalian jawab pertanyaan di layar berikut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran tentang materi Rasul adalah idolaku telah selesai. Mudah-mudahan setelah kalian membaca kisah 5 Rasul utusan Allah dapat menanamkan rasa cinta terhadap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai figur idola melalui kisah keteladanan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi